ini saya hanya sekedar mencontohkan saja ya teman-teman. Ini saya ada molen ataupun PK ya, yang sudah tua ya kondisinya juga semacam ini. Tetapi ini teman-teman ya, sistem kerjanya ini masih normal ya, masih stabil. Jadi masih tetap menghasilkan beras yang berkelas ya teman-teman ya. Ini terutama dia bagian roll ya, bagian roll dia tuh benar-benar bagus, tidak miring sebelah ataupun tidak keluar sebelah ya. Dan hasilnya pun roll itu kalaupun habis ya itu tidak habis sebelah itu roll itu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kunci utamanya adalah ini namanya perawatan roll yang benar-benar harus normal ya teman-teman ya. Dan ini roll udah habis teman-teman ya, dan sudah saya cek ini udah mencapai ke besinya ya, yang sebelah ini. Ini bisa teman-teman lihat ya dari sini juga ya, dari dari setelan setirnya juga ya. Ini udah panjang teman-teman, udah panjang ya. Jadi ini tandanya roll udah habis ya, udah habis ini. Dan ini juga udah merapat nih, udah merapat. Bisa teman-teman lihat ya, ininya juga ini udah baut ini ya, udah merapat. Ini tandanya roll udah habis teman-teman ya. Dan seperti apa ya ini habisnya itu ya, ini saya bilang tadi udah mencapai ke besinya ya. Seperti apa habisnya ya, apakah rata atau tidak ya, kita saksikan sama-sama teman-teman ya. Langkah pertama teman-teman ya, ini yang harus kita lakukan adalah buka dulu ini ya, tutup ininya. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, ini saking kondisi molen ini udah seperti ini teman-teman. Ini saya juga pasang baut ini dari dalam keluar teman-teman ya. Biasanya kan dari luar ke dalam, karena ini udah, tapi ini udah rapat teman-teman ya. Ini tutup ini udah rapat, benar-benar rapat ya. Tidak ada di sekeliling ini tidak diganjel ya, tidak diganjel. Dan ini tidak keluar gabah lagi ya. Ini bagus sekali ini. Ini benar-benar rapat ini ya, jadi tidak diganjel. Biasa suka diganjel di sini ya, pakai apa ya, tandanya roll berarti udah ke sini teman-teman ya. Ini masih rapat ya. Kita lihat bagian dalamnya ya, seperti apa ini. Jadi ini roll itu udah habis teman-teman ya. Seperti apa habisnya ini, apakah miring sebelah atau tidak ya. Ini benar-benar ya, roll udah hampir, udah nyampe ke besinya teman-teman ya, udah nyampe ke besinya. Oke, kita langsung buka nih, udah copot ya tutupnya nih. Kita langsung buka. Semacam ini ya. Bisa teman-teman lihat ini. Ini roll udah nyampe besinya teman-teman ya. Dan ini masih ada ya, masih ada. Nah, ini masih tetap rata teman-teman ya. Walaupun ini udah habis ya, masih tetap rata ini. Dan ininya juga, habisnya juga ini rata ya. Jadi tidak habis sebelah ya, ataupun tidak miring ya. Ya ada sedikit sih wajar ya. Itu, tetapi dia kan tidak banyak ya itunya kemiringannya, dan tidak ada, biasanya suka ada di sininya ya tersisa di sini gitu, karena yang sebelah tuh keluar ya. Ini tidak ada ya. Jadi dari ini tidak keluar ya roll ya. Jadi antara dalam ini dengan tutup luar itu benar-benar ngepas teman-teman ya, ngepas. Jadi belum diganjel ya bagian-bagian ininya. Jadi tetap roll itu tutupnya harus benar-benar rapat ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini kita buka ya, dan kita lihat. Dan ini harus direnggangkan dulu ya, harus direnggangkan dulu, dan kita putar dulu. Ini jalan setirnya kita buka dulu ya, biar merenggang. Oke teman-teman ya, ini semacam ini aja ya. Jadi sampai
ke ujung aja ya, seperti ini. Berarti roll udah merenggang di sana ya. Ya, kita buka rollnya ya. Nah ini teman-teman ya, ini roll udah renggang ya, macam ini. Udah renggang ya macam ini ya. Kita tinggal cabut. Ini udah yang sudah habis, ini kita cabut duluan ya teman-teman ya. Nah ini teman, saya nih apa namanya, baut ini teman-teman ya, sebetulnya saya tidak dikencangkan teman-teman ya. Ini kendor ya baut ini. Jadi apa namanya, walaupun ini baut kendor macam ini teman-teman ya, ini bisa dicabut teman-teman ya. Tetapi ini tidak menggeser ya, walaupun ini keadaan begini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ya teman-teman ya. Ini saya namanya baut ini teman-teman ya, baut roll ini tidak dikencangkan ya, tidak dikencangkan gitu, tidak dikencangkan di baut ini. Jadi tetap ini masih diam ya di as ini teman-teman ya, seperti ini ya, seperti ini, seperti tadi teman-teman ya. Berarti kondisi molen ya masih normal teman-teman ya, masih normal. Ya. Nah, apakah tak sama dengan yang punya teman-teman ya? Misalnya ini hanya, saya terus terang aja ya, masang roll ini, oli ini tidak dikencangkan teman-teman, tidak dikencangkan, cukup begini aja ya, cukup begini aja. Tetapi ini roll tidak keluar ataupun tidak ke dalam ya, diam di tengah-tengah ya. Itu ini tandanya berarti kelurusan ini, posisi as benar-benar lurus teman-teman ya, posisi as benar-benar lurus ya. Nah itu ya teman-teman, kuncinya adalah teman-teman ya, saya bukakan aja sama teman-teman ya. Ini apa namanya, arm ya yang ada di sini teman-teman. Arm ini tidak goyang teman-teman ya, tidak goyang dan tidak menyamping arm ini ya, arm ini. Jadi kalaupun arm ini misalnya udah menyamping posisinya ya, kalau misalnya ditarik ya pakai setir ke sana ya teman-teman ya, misalnya ini ditarik ini ya, setir ke sana, ini biasanya kalau sudah robah ya, ini bisa menyamping ya ini. Nah akibatnya teman-teman kalau menyamping itu ya, akibatnya ke roll ini bisa apa namanya, bisa posisinya bisa rubah ya teman-teman ya, karena apa namanya, ini posisi ininya miring teman-teman ya, miring. Misalnya keadaannya begini teman-teman ya, ini keluar ini sebelah nih, jadi pasti roll akan masuk, akan keluar ke sini teman-teman ya, lurus ya teman-teman posisinya ya. Nah itu kunci utamanya teman-teman ya. Ini benar-benar saya tuh apa namanya, setiap mengganti roll di sini ini tidak bautnya tidak dikencangkan teman-teman ya. Ini terus terang aja teman-teman ya, saya setiap mengganti roll ataupun roll ya, ini posisi ini tidak dikencangkan ya. Kedua-duanya sama teman-teman ya. Ini roll yang sebelah sini masih ada ya, sedikit lagi, karena kita mau diganti dengan yang baru, yang salah satunya teman-teman ya. Jadi ini kan yang baru pasti agak gede teman-teman, jadi harus di belakang dipasangnya ya. Ini harus ke depan, itu harus ke depan yang ini. Nanti yang baru yang di belakang teman-teman ya, supaya beban itu adanya, bobot berat itu ada di belakang. Jadi yang depan tuh selalu dikasih yang tipis teman-teman ya, gitu ya intinya. Nah itu teman-teman semuanya bisa teman-teman lihat, ini juga sama ya teman-teman, tidak saya kencangkan secara ini ya. Ini bisa dicabut ini ya, bisa dicabut ini, bentar ya. Punya ini tidak terlalu kencang ya teman-teman, tetapi ini hasilnya itu juga lurus teman-teman ya, lurus hasilnya. Nah itu. Dan teman-teman ya, bisa teman-teman lihat juga ya, ini saya bagaimana cara menggantikan ini ke sini teman-teman ya, supaya nanti hasilnya itu tidak oleng ya teman-teman ya, tidak benjol ya, tidak benjol. Nah langkah yang harus diperhatikan teman-teman ya, cara menggantinya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada posisi baut ya teman-teman ya, posisi baut ini ya. Ini ceritanya ini mau dipindahkan ke sana, ke depan teman-teman ya. Ya roll yang ini mau dipindahkan ke depan, supaya ini tidak benjol teman-teman ya, tidak benjol. Nah ini lihat ini ya, posisi ini teman-teman ya, baut ini, dan di sini kasih tanda teman-teman ya, di roll ini dikasih tanda, misalnya ini dicoret aja di sini ya sebenarnya, semacam ini dicoret ya, dicoret pas baut ini ya teman-teman ya. Nah ini nanti pemasangan ke sini ya teman-teman ya, supaya pas baut ini juga ya teman-teman, supaya pas baut yang ini juga. Nah itu ya posisinya.
Dan kalaupun misalnya mau dipasang lagi juga di belakang juga sama nanti ya. Karena kalau membuka roll, misal roll dibuka ya dari polinya, langsung dipasang lagi, nanti posisi bautnya itu berbeda misalnya ya. Misalnya yang ini seharusnya di sini, dipindah jadi ke sini misalnya, ataupun beda-beda posisi gitu ya. Ini nanti akan mengakibatkan putaran ini berbeda juga teman-teman ya, ada benjolan ya teman-teman ya. Karena ini sudah lurusnya begini pembawaannya teman-teman ya, kita harus begini lagi mempasangannya ya. Oke teman-teman semua ya, kita buka dulu yang ini ya teman-teman ya, baut yang ini, dan ini juga harus ke sini teman-teman ya. Ya, kita gunakan kunci 14 ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini sebetulnya roll yang ini teman-teman ya udah bautnya juga udah ada dari belakang ke depan teman-teman, bisa lihat teman-teman ini ya, bisa dilihat ya. Ya, kita cabut dulu ya rollnya ya. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini ya roll yang barusan tuh udah habis ya, ke besinya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat juga ya, ini kotor ya, sebentar ya, saya mau bersihkan dulu. Nah, ini bagian dalamnya teman-teman ya, saya bersihkan dulu nih dari kotoran-kotoran ini, kotor ya. Dan ini teman-teman bisa teman-teman lihat juga ya, saya memasang baut ya, baut ini teman-teman, baut poli yang poli roll ini ya, udah saya lakukan dari dalam teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, dari dalam keluar, karena ini poli udah tidak berfungsi ya, deratnya, bautnya ya. Jadi ini bagian murnya aja di sini ya, yang kesininya ya teman-teman lihat ya. Oke, saya buka dulu ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman ya, ini sebelum baut ini dibuka, kita lumasi dulu ya pakai minyak nih, supaya gampang dibukanya. Ini saya gunakan pakai kunci 14. Ini sangat gampang ya dibukanya ya. Ini saya mengencangkan baut ini tidak kencang-kencang teman-teman ya, sekedar aja lah. Nah, ini jangan tertukar ya, bautnya juga jangan tertukar. Oke teman-teman ya, ini bautnya udah murnya udah saya copot semua ya, udah copot semua. Dan ini untuk mengeluarkan ininya macet ya, kita takol aja, kita pukul ini pakai, ini udah keluar ya dari rollnya, udah hancur rollnya juga ya, udah tinggal besinya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, seperti ini ya poli yang saya gunakan, seperti ini teman-teman ya. Ini poli udah benar-benar udah baut ininya sudah tidak berfungsi teman-teman ya, udah tidak berfungsi, tapi saya masih pergunakan teman-teman. Biasanya kan kalau memasang roll ya teman-teman, ini ke poli ini, teman-teman ya, biasanya kan bautnya itu di sebelah depan ya. Ini saya pasang dulu di sebelah belakangnya seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Karena posisi ini uril baut atau mur bauding deratnya itu sudah selek teman-teman di dalam ya, jadi tidak bisa dipakai lagi. Nah ini teman-teman ya. Oke, kita buka yang satunya, yang belakangnya. Oke teman-teman ya, ini saya mau membuka ini roll yang bagian belakang ini teman-teman ya, karena harus pindah ke sini ya, ke depan, ke sini, harus pindah ke sini ya. Jadi ini harus dibuka dulu ya. Nah kalau ini masih normal ya teman-teman, bautnya masih sebelah luar nih posisinya ya. Jadi ini kita buka dulu nih. Dan tadi ini sudah ditandai teman-teman ya,
sudah saya tandai ini apa namanya, pakai gurat ini teman-teman ya, pakai coretan ini di pas lurusan baut ini aja teman-teman ya, dicoret sini. Jadi kalaupun teman-teman ya mau memasangkannya lagi, ini harus pas lagi ke coretan tadi teman-teman ya. Nah itu harus ditandai. Nah, ini biasa-biasa aja, ini saya tuh mengencangkan tidak keras-keras teman-teman ya, karena akan merusak juga ke baut-baut ya teman-teman ya. Itu percuma keras mengencangkan keras juga ya, kalaupun posisi ininya miring posisinya, nanti rollnya juga tetap akan habis sebelah teman-teman ya. Dan kalaupun miring posisi ini teman-teman ya, jadi roll tetap akan keluar ya, yang nantinya akan merenggang sebelah ya teman-teman ya. Nah ini juga harus, bautnya juga harus nanti jangan tertukar teman-teman ya, harus bisa nanti memasukkan lagi ke baut-bautnya lagi ya, Jadi ini satu terang, saya selama mengelola molen teman-teman ya, saya apa namanya, jarang saya tuh mengganti baut-baut begini teman-teman ya, seperti baut yang ini teman-teman ya, baut yang ini untuk mengencangkan ke as, juga baut roll ya, saya tuh terang jarang mengganti teman-teman ya, karena apa namanya, tidak rusak teman-teman bautnya, karena posisi pemasangan rollnya itu benar ya. Nah itu ya, kenapa roll itu suka keluar ya, suka rusak, baut-baut ini suka rusak ya, kenapa? Nah ini posisi asnya itu, dia itu miring teman-teman ya, jadi melebar ke sini teman-teman ya, jadi melebar ke sini, jadi posisinya ya, ini kalau as ya teman-teman ya, maaf ya, ini kalau as nih ya, jadi dia tuh udah begini posisinya ya, udah begini nih, jadi tidak lurus ya, tidak lurus begini ya. Nah kalau lurus begini tidak mungkin teman-teman ya, ini roll itu tidak mungkin keluar ya. Nah karena ini udah begini posisinya ya, udah begini nih posisinya ya. Nah posisinya udah begini, jadi pasti